Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Semoga Engkau membantu kami dengan Roh Kudus agar kami dapat memahami dan melaksanakan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana Allah telah mencerai berakan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Sabda Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Matius, bab 1 ayat 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan pertama dari kitab Yeremia dikatakan bahwa orang Israel akan memperoleh keselamatan yang datang dari Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan amat mengasihi mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka menderita karena kelaparan
atau karena dibuang ke Babylon. Justru Tuhan hadir untuk memberi kesejahteraan kepada bangsa Israel dan mengantar mereka kembali ke tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan. Mereka akan menjadi tuan di atas tanah sendiri, dan Tuhan berjanji untuk akan mengutus putranya sendiri ke dunia untuk menyelamatkan mereka dari salah dan dosa, untuk membebaskan mereka dari penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa ketika Tuhan Allah mengutus malaikat Gabriel bertemu dengan Maria dan mengatakan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus, lalu Maria bertunangan dengan Yusuf. Saat-saat itu Yusuf tidak tahu bahwa sesungguhnya Maria telah mengandung dari Roh Kudus. Sehingga ketika ia mendengar bahwa Maria telah mengandung, padahal mereka belum hidup sebagai suami istri, Yusuf berencana untuk menceraikan Maria. Tetapi Tuhan tidak membiarkan hal itu terjadi. Tuhan justru menyampaikan kepada Yusuf dalam mimpi bahwa Yusuf mesti mengambil Maria sebagai istrinya, karena anak yang ia kandung adalah dari Roh Kudus, bukan dari lelaki lain, tetapi dari Roh Kudus. Lalu hal yang menarik dari Santo Yusuf atau Yusuf suami Maria ini adalah ia mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Dia mengambil Maria sebagai istrinya dan mendampingi Maria sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki yang mereka menamainya Immanuel, artinya Allah beserta kita. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, Immanuel berarti Allah beserta kita. Allah selalu hadir di dalam kehidupan harian kita. Ia tidak mau kita menderita. Ia tidak mau kita lapar dan haus. Ia tidak mau kita sakit dan lain sebagainya. Ia tidak mau kita dikuasai oleh iblis. Ia mau supaya kita bebas dari penderitaan, sehingga ketika ia ada di dunia, ia menyembuhkan banyak orang dari sakit penyakit. Dan ketika ia ada di dunia, ia juga membebaskan orang atau mengampuni orang dari salah dan dosa mereka. Ini berarti kehadiran Yesus sungguh-sungguh membantu manusia untuk memperoleh keselamatan dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang mesti kita pelajari dari bacaan pertama dan bacaan Injil ini? Yang mesti kita pelajari adalah kita mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi kita, seperti yang dilakukan oleh Maria. Maria tidak menghendaki ia mengandung dari Roh Kudus, tetapi karena Tuhan menghendakinya, maka ia mengikutinya. Ia katakan, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Demikian juga Yusuf. Sesungguhnya ia sudah berencana untuk menceraikan Maria karena Maria sudah mengandung. Dan waktu itu dia belum tahu bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Tapi dia sudah berencana demikian. Dan dikatakan dia seorang yang baik
dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, maka dia berencana untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan berbicara kepadanya dalam mimpi, supaya Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, karena anak yang ia kandung adalah dari Roh Kudus. Dan hal yang menarik di situ, Yusuf mengikuti kehendak Allah Bapa. Ia mengambil Maria sebagai istrinya dan tetap mendampingi Maria, walaupun mereka tidak hidup sebagai suami istri seperti yang dilakukan oleh pasangan-pasangan lain, tapi ia tetap setia menjaga dan membesarkan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semoga kita mau menuruti kehendak Allah di dalam kehidupan harian kita, sehingga biarlah kehendak Allah jadi bagi kita, karena rancangan Allah selalu indah bagi setiap kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk berpasrah kepadamu dan mengikuti kehendak-Mu. Semoga kami mampu melaksanakan firman-Mu ini, dan semoga kami dapat mencontohi teladan Maria dan Yusuf yang selalu mengikuti kehendak-Mu, karena kami percaya bahwa rancangan-Mu selalu indah bagi setiap kami. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami dengan Roh Kudus, agar kami selalu berharap bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, selalu membebaskan kami dari salah dan dosa, selalu menyelamatkan kami dari penderitaan kami, sehingga dari hari ke hari kami selalu bersyukur dan berterima kasih atas semua anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Bapa yang Maha Baik, inilah harapan kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.